Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Mati beneran dia. Memang mati dia ini. Kenapa ya bisa begini ya? Baterainya Pak. Oh. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang momentum yang sangat dekat dengan kita, yaitu tentang momentum tahun baru Hijriah. Saya menyampaikan cek sound. Kalau nggak pakai mic aja gimana ya? Padahal mantap mic-nya ya. Cuma mati pula deh ya. Cemana ini ya? Oke. Gimana kalau nggak pakai mic aja? Ibu maju aja. Kedengeran ya? Oke. Baik ibu-ibu, sampai mana tadi ya? Oh, maju aja. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, karena ini adalah momentum tahun baru Hijriah, maka saya akan menjelaskan tentang Muharram, amalan dan keutamaannya. Di banyak-banyak masjid saya akan sampaikan ini, dan sekarang saya hadir di tengah ibu-ibu untuk menyampaikan tentang ini semuanya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan coba bahas secara detail tentang momentum tahun baru Hijriah ini, supaya tidak ada yang bertanya-tanya lagi, yang tak tahu menjadi tahu, yang ragu menjadi yakin, yang lupa menjadi ingat. Insya Allah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan menghadapi 1 Muharram, itu lebih kurang besok lusa, yaitu tanggal 7 Juli, lebih kurang hari Minggu. Maka sekarang hari Jumat, besok adalah hari Sabtu, betul ya? Nah, besok maghrib itu sudah 1 Muharram. Kenapa? Karena pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi Sabtu maghrib itu sudah 1 Muharram sampai Minggu maghrib. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Muharram itu adalah tahun baru Hijriah. Banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya akan jelaskan tentang apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram, dan kemudian apa keutamaan bulan Muharram dan kenapa dia dikatakan dengan tahun baru Hijriah. Oke, suara saya jelas? Kita mulai. Oke, yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, besok malam
atau besok maghrib, saya anjurkan ibu-ibu membaca doa awal dan akhir tahun. Baiknya dibaca malam sih, tapi maghrib itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi makasih ya Bu. Jadi besok itu maghrib, bacalah doa penutup tahun. Dan kemudian setelah maghrib, bacalah doa awal tahun. Doanya panjang sekali, saya tidak bisa jelaskan. Coba dicari dalam buku doa-doa atau di searching saja. Oke, paham sampai sini? Nah, kemudian yang kedua, besok malam ibu perbanyak bermuhasabah diri atau mengingat-ingat kekurangan diri kita besok malam. Karena tahun baru Islam besok malam, betul ya? Nah, coba ibu ambil kertas. Seperti ibu juga sekarang lagi mencatat ceramah saya. Maka besok malam ibu catat kekurangan diri kita. Contoh, kita catat kekurangan dalam hal ibadah. Apa kekurangan ibadah kita? Ya Allah, saya masih malas ke masjid. Ya Allah, saya masih mengaji itu, kalau ngaji ustadznya mantap saya datang, kalau lain ujung lain pangkal saya tak datang misalnya. Ya Allah, saya ini misalnya lalai dalam sholat. Ya Allah, saya ini misalnya suka sekali baca Qur'annya nggak tiap hari. Ya Allah ya Tuhan, saya ini selalu buka aurat ketika keluar rumah, belum lagi nutup aurat. Itu kekurangan kita, dosa kita catat dalam hal ibadah. Oke? Kemudian yang kedua, dalam hal akhlak, catat. Akhlak kita di tahun lalu itu apa? Ya Allah, saya masih suka mengeluh. Ya Allah, saya masih suka untuk bermarah-marahan. Saya masih suka untuk cepat kali ya kan. Saya masih suka ghibah. Ya kan, saya masih suka ngomongin orang. Saya masih suka julid-julid sama orang. Saya masih suka kepo-kepo urusan orang. Saya masih suka cubit-cubit anak. Saya masih suka diamin suami karena memang nyebelin ya Allah gitu ya. Catat tuh kekurangan kita akhlak, suka ngeluh, itu catat tuh supaya tahun depan kita berubah ini. Nggak gini-gini aja, tahun berganti masa kita nggak berganti, oke? Kemudian yang ketiga, catat apa kekurangan kita terhadap keluarga dan orang lain. Apa dosa-dosa kita itu catat. Dan kemudian selanjutnya catat komitmen di masa depan. Tahun depan tuh saya mau ngapain? Berdasarkan kesalahan kita di masa lalu. Misalnya saya pengen sholat tepat waktu, saya pengen sedekah nggak pakai mikir, saya tuh pengen nutup aurat tapi konsisten, saya tuh nggak pengen ngomongin orang, saya itu suka sekali, saya itu pengen fokus dengan urusan saya. Kalau ada orang yang cerita saya dengerin, kalau orang nggak cerita saya abaikan. Nah itu dosa kita itu masa lalu catat. Karena kita ini masa depan kita ingin lebih baik dibanding masa lalu kita. Insya Allah. Oke. Pertama baca doa awal dan akhir tahun. Yang kedua muhasabah diri. Yang ketiga, di bulan Muharram, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, perbanyak beristighfar. Karena kenapa? Karena kita pengen taubat kita diterima. Kesalahan tahun lalu itu biasa. Yang penting di masa depan kita tidak buat lagi. Apa istighfar yang paling mantap? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba semuanya. 1, 2, 3. Astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah itu doa sama Allah ya. Mohon ampun sama Allah atas dosa-dosa kita di masa lalu. Oke? Nah kemudian saya cepat betul? Enggak ya. Pertama baca doa awal dan akhir tahun. Yang kedua bermuhasabah diri. Kemudian yang ketiga kita banyak-banyak melakukan yang namanya istighfar. Nah kemudian yang keempat, kita diamanahkan dan sangat disunnahkan untuk melakukan puasa sunnah.
Nah, tapi puasa sunnah ini masih jauh. Karena kita cuma sekali sebulan hadir dalam pengajian ini, maka saya ingatkan sekarang. Puasa sunnah yang masyhur di bulan Muharram adalah tanggal 10 Muharram. Lebih kurang 12 hari lagi. Yaitu pada tanggal 16 Juli. Yaitu pada hari Selasa 16 Juli. Maka ibu pasang niat puasa yang manfaatnya mengampunkan dosa setahun yang lalu. Apa itu? Namanya puasa Asyura. Apa namanya? Puasa Asyura. Hari Selasa 15 Juli 2024 tanggal 10 Muharram. Rasulullah berpuasa Asyura. Dalil sahih. Tapi waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa Asyura, lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, apa kata sahabat kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, bukankah orang Nasrani dan orang Yahudi juga melakukan puasa Asyura? Maka apa kata Rasulullah? Ya, betul. Lalu apakah kita sama dengan mereka? Maka apa kata Rasulullah? Oke, kalau begitu mulai tahun depan kita tambah satu lagi puasa sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram, namanya puasa Tasu'a. Dari mana asal muncul puasa Tasu'a ini? Adalah puasa Asyura, karena non muslim juga berpuasa Asyura. Untuk membedakan diri dari orang non muslim, maka kita tambah satu lagi, itulah namanya puasa Tasu'a. Jadi 9 Muharram tanggal 15 Juli hari Senin kita berpuasa Tasu'a, dan 10 Muharram tanggal 16 Juli kita berpuasa Asyura. Oke? Nah, jadi nanti Bu, hari Senin itu kita kan puasa Tasu'a itu. Jangan Ibu bingung lagi. Ustazah, saya mau puasa Tasu'a, tapi ada niat Senin Kamis juga. Jangan bingung lagi. Puasa aja lah Tasu'a. Puasa Senin Kamis kan bisa nanti-nanti. Oke, nanti jangan bingung lagi. Ustazah, saya belum qada puasa. Boleh nggak saya puasa Tasu'a dan Asyura? Boleh. Kan qada puasa itu waktunya 1 tahun sampai Sya'ban sebelum Ramadan. Boleh. Oh, nggak gitu konsepnya Ustazah. Kan mengganti puasa jauh lebih baik dikerjakan duluan daripada puasa sunnah. Oke, gantilah dari sekarang menjelang tanggal 10/9 Muharram. Sesimpel itu aja. Ustazah, boleh nggak kami ganti puasa sekaligus puasa Tasu'a sekaligus puasa Asyura? Jadi niatnya 3 Ustazah, atau 4 lah. Sengaja aku puasa qada plus Tasu'a plus Senin Kamis plus puasa nazar. Boleh nggak Ustazah? Nggak usahlah hitung-hitungan sama Allah. Pilih salah satu niatnya saja. Mana yang kita mau itu kerjakan, ya. Ini kalau udah muncul, kadang-kadang umat nih ya, kalau sudah muncul puasa Zulhijjah, muncul puasa Tasu'a, muncul puasa Asyura, langsung dia teringat qada puasa. Kalau enggak dia teringat qada puasa doh. Kami sebagai ustaz-ustazah nih, gimana lah ya kan? Dia bertanya qada puasa saat ada puasa sunnah, ya kan? Nah, kan gitu ya. Tapi ya, itulah uniknya kita ya, lucu tapi menarik sih, ya kan. Nah, ibu-ibu yang saya sayangikan Allah, jadi kodolah puasa sebelumnya boleh, setelahnya boleh, tapi nanti kalau udah puasa sunnah, lakukanlah puasa sunnah itu. Dalam agama Islam banyak sekali ya momentum puasa sunnah. Clear sampai sini? Nanti seandainya ibu haid pada masa nanti puasa Tasu'a dan Asyura, jangan khawatir. Orang yang sudah berniat gitu ya, berpuasa tapi karena haid, semoga Allah anggap sebagai pahala puasa. Perbanyak solawat saja,
perbanyak muhasabah diri, perbanyak istighfar, ya, perbanyak ngulang-ngulang hafalan, perbanyak berdoa. Jangan terlalu khawatir. Yang penting kita sudah berniat. Nah, apakah puasa Tasu'a dan Asyura ini harus makan sahur? Seluruh puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, tidak wajib sahur. Sahur hanya sunnah, tidak wajib. Sahur hanya sunnah, tidak wajib. Hanya saja kalau kita tidak sahur itu sayang betul. Kenapa? Karena sahur itu punya banyak keutamaan. Yang pertama, dalam sahur ada berkah. Apa itu berkah? Ketenangan. Jadi orang-orang yang suka nggak tenang hatinya, itu cobalah berpuasa dan dulukan dengan sahur. Berkah itu adalah tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita. Jadi dalam sahur itu ada berkah. Makanya sahurlah kita walaupun dengan air putih saja. Yang kedua, saat sahur itu doa kita mustajab. Jadi saat sahur tuh banyak-banyak kita berdoa. Kemudian yang ketiga, sahur itu berfungsi, ya, berfungsi untuk membedakan antara diri kita dengan orang Yahudi. Jadi kalau kita nggak sahur, puasa kita sah. Bahkan kalau ibu nanti tanggal 15 Juli dan 16 Juli itu terbangun kesiangan, lupa pasang niat. Yang penting ibu belum makan, belum minum, ibu bisa tetap puasa. Karena puasa sunnah, boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Bangun, sholat subuh, lalu kemudian waktu duha, baru teringat, woi, rupanya ini puasa Tasu'ah. Selagi lontong belum masuk, pecel belum masuk, ibu boleh puasa itu walaupun ibu belum pasang niat. Paham? Nah, saya tak ketemu lagi sama ibu sampai bulan depan. Maka saya sampaikan hari ini tentang amalan di bulan Muharram. Selanjutnya, di bulan Muharram ibu perbanyak bersedekah. Biasanya sedekah ibu 2.000, ibu tambah jadi 2.500. Dikit kali ya. Biasa sedekah ibu 2.000, ibu tambah jadi 5.000. Bahkan disunnahkan di bulan Muharram bagi para suami-suami untuk kalau bisa, tidak wajib, kalau bisa menambah nafkah istrinya di bulan Muharram. Karena kita tahu sedekah yang terbaik bagi seorang laki-laki adalah memberi nafkah kepada istrinya. Ketika dia tambah nafkah itu, tersenyumlah istrinya, maka berkahlah rumah tangga itu, tambahlah minimal di bulan Muharram saja. Syukur-syukur kalau istiqomah di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan gitu kan. Tapi Muharram aja jadilah, ya kan, daripada ndak goyang, ya kan. Siap. Ya kan? Jadi itu tapi tidak ada pula suami-suami di sini ya. Itu pula salahnya, ya kan. Ya, jadi menambah, ya kan, jajan istri, nafkah istri. Karena memang sebenarnya ini bukan karena saya perempuan, wallahi bukan, ya. Bukan karena saya perempuan. Andaikan semua laki-laki itu paham bahwa memberikan nafkah kepada istri itu adalah sedekah yang paling besar. Itu dahsyat. Rumah tangga itu sakinah semua. Dan andaikan ada istri-istri itu adalah paham bahwa mubazir itu adalah perbuatan setan, mantap rumah tangga. Suami ngasih banyak, istri keluarkan sedikit. Masalahnya ndak gitu. Salah aja salah satunya. Giliran suaminya pelit tak ngasih, istrinya ngomel-ngomel. Berarti salah suami pelit, ya kan? Giliran suami ngasih banyak, istrinya mubazir. Nanti suami-suaminya lain lagi ceritanya ke saya. Saya kasih banyak, habis juga Zah. Andaikan nih paham ini ya. Ketika suami memberikan banyak, maka suami dapat sedekah terbaik memberi nafkah kepada istrinya. Andaikan istri paham bahwa keluarkan lebih sedikit biar tidak mubazir, wow, kita semua ini akan jauh dari kefakiran. Ini ndak, dikasih banyak habis, dikasih sedikit ngomel.
Loh, kok ibu protes? Jangan bapak-bapak terus yang dikenakan, dipotongnya video saya nanti bahaya. Jadi kita adil, ibu-ibu juga kena, ya kan? Nah, seperti itu. Kemarin saya ngobrol ya dengan salah satu rekan. Saya ada kemarin transaksi sesuatu gitu ya, terkait dengan pekerjaan saya. Lalu saya bilang, udah berapa lama kerja di sini bang? Udah 3 tahun lah Bu Nela. Oh gitu ya, ya. Saya bilang cepet bang, saya udah mau kerja ini. Ah, Bu Nela nih kerja terus. Terus akhirnya dia curhatnya gini Bu. Ustazah, saya mau tanya, saya gaji 10 juta cukup. Gaji saya pernah 20 juta, itu juga rasanya, kata dia. Gaji saya 40 juta, itu juga rasanya, kata dia. Gaji saya 50 juta, sama aja rasanya, kata dia. Saya bilang, sebenarnya semua sama aja rasanya. Kalau apa? Kalau ketika banyak penghasilan, langsung kita naikkan gaya hidup, kita akan selalu merasa kurang. Jadi jangan cepat-cepat naikin gaya hidup. Baru gaji naik sedikit, gayanya lebih naik lagi. Ujung-ujungnya kena hutang riba. Jadi jangan cepat naikin gaya hidup, karena turun tuh sakit banget. Ya, jadi dalam Islam ini sedikitkan keinginan. Ya, perbanyak ibadah, perbanyak sedekah. Coba tuh pesan saya tuh kepada bapak-bapak, kasihlah rezeki lebih banyak kepada istri. Muharram aja Pak, hari lain jangan ya, enggak ya. Kemudian yang kedua, untuk ibu-ibu saya berpesan, yang dikasih suami keluarkan lebih sedikit, sedekah dan simpan lebih banyak. Selisihnya nanti untuk memenuhi keinginan. Makanya nanti ujungnya lifestyle cash. Tidak ada kita riba-riba lagi. Ini kita repot. Saya berada di tengah. Ibu-ibunya bilang, suami saya pelit Zah. Suaminya bilang, istri kau dikasih nggak cukup terus Zah. Langsung saya di mana lah saya mau tegak dan berdiri ini kan. Nah, begitu ya. Jadi, tapi intinya tetap bahwa memberikan nafkah kepada istri di bulan Muharram pahala besar. Walaupun mutar ujungnya itu juga lebih besar. Oke? Nah, itulah. Pertama, bahwa baca doa awal dan akhir tahun. Oke? Kemudian yang kedua, muhasabah. Yang ketiga, yang ketiga istighfar. Yang keempat, perbanyak puasa yang tadi, puasa Tasu'at dan Asyura. Kemudian yang kelima adalah perbanyak sedekah. Nah, itu diputar terus tuh. Salah satunya tuh sedekah, ya, istighfar, ingat dosa-dosa, gitu ya. Nah, ini dia ya amalan di bulan Muharram ya yang perlu kita maksimalkan. Nah, kemudian yang kedua, saya akan jelaskan tentang apa saja kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Muharram yang dikenai oleh para nabi-nabi. Bulan Muharram ini bulan dahsyat betul, tapi banyak cerita yang tidak terkuak ke masyarakat. Saya akan membuka cerita ini secara singkat bahwa apa yang saya sampaikan ini itu terjadi pada bulan Muharram. Kita mulai poin kedua ini. Yang pertama, di bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Kan kita pernah dengar sebuah kisah. Allah pernah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Nabi Adam, tetaplah engkau di surga bersama istri engkau. Kan gitu kan? Dulu kan Nabi Adam tuh awalnya rencananya kekal di surga. Tapi ada perintah Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah. Tapi jangan kau dekati pohon ini. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam mengikut, tapi namanya syaitan tetap akan menggoda. Lalu kemudian digodalah oleh syaitan. Akhirnya Nabi Adam dan istrinya mendekati dan memakan buah dari pohon itu. Allah marah. Akhirnya Nabi Adam Allah turunkan ke bumi. Nabi Adam diturunkan di India. Nabi Adam diturunkan di India. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya kota Jeddah itu namanya Jeddah. Jeddah itu adalah nenek moyang artinya. Jadi kota Jeddah yang ada di Arab Saudi itu adalah artinya nenek moyang. Disitulah dulu
diturunkannya Siti Hawa. Ketika Allah turunkan ke bumi, Adam Allah turunkan di India dan Hawa Allah turunkan di Jeddah. Ketemulah di Padang Arafah. Yang sekarang kalau kita pergi haji, kita wukuf di Padang Arafah. Kalau kita pergi umrah, kita main ke Arafah, ke Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang. Mereka bertemu di situ. Satu di India, satu di Jeddah, ketemu di Padang Arafah. Nah, ketika Nabi Adam meminum buah, menyentuh buah dan pohon itu, maka Nabi Adam bertaubat. Taubatnya Nabi Adam itu terjadi pada bulan Muharram. Oke? Itu yang pertama, kejadian di bulan Muharram. Kejadian yang kedua di bulan Muharram adalah selamatnya Nabi Ibrahim dari siksaan Raja Namrud. Jadi gini, masing-masing nabi itu diutus dan pasti ada musuhnya. Nah, Nabi Musa musuhnya Fir'aun, Nabi Ibrahim Raja Namrud, Nabi Muhammad musuhnya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahil. Jadi setiap para nabi itu memang diutus dan untuk memerangi kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi agama Islam. Ya, jadi Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdakwah, Raja Namrud itu marah kepada Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim dibakar tubuhnya. Ketika dibakar tubuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Hai api, bardaw wa salama ala Ibrahim. Jadilah kau dingin dan penyelamat untuk Nabi Ibrahim. Jadi api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim menjadi dingin. Barit, dingin. Itu terjadi pada bulan Muharram. Oke? Yang ketiga, di bulan Muharram juga adalah selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Fir'aun itu adalah musuhnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdakwah, lalu dia dikejar oleh Fir'aun. Lalu buntu di Laut Merah. Maka kemudian Nabi Musa mengambil tongkatnya. Tongkat itu adalah salah satu mukjizat Nabi Musa. Dia pukulkan ke laut, lalu laut itu terbelah. Dia melewati laut dan selamat. Fir'aun kepo dan ngikut. Waktu Fir'aun lewat, tenggelamlah Fir'aun dalam laut itu. Musa selamat, Fir'aun tak selamat. Akhirnya Fir'aun meninggal. Dan kejadian Musa membelah lautan itu terjadi pada bulan Muharram juga. Jadi Fir'aun itu rame. Fir'aun itu bukan satu orang. Fir'aun itu ada 400 orang. Fir'aun itu adalah raja. Semua raja itu di Mesir itu namanya adalah Fir'aun. Semua raja di Mesir namanya adalah Fir'aun. Dan Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan itulah namanya Ramses II. Jadi Fir'aun itu rame bu, banyak bu. Fir'aun itu adalah nama raja ya di negara Mesir. Nah maka kalau kita ke Mesir kita akan lihat piramida. Piramida itu adalah makam Fir'aun. Tapi bukan Fir'aunnya Nabi Musa. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa, itu dia dimumikan di Museum Nasional Mesir. Ya, masih ada sampai sekarang. Saya udah lihat mumi Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan itu. Muminya masih ada sampai sekarang. Memang masyarakat Mesir itu sangat ahli untuk membekukan atau mengawetkan benda. Karpet diawetkan, ya, kemudian kursi diawetkan. Mereka ahli dan ilmunya itu udah akan ditiru oleh orang Eropa, tapi mereka tidak kasih ilmunya. Maka banyak sekali mumi-mumi Fir'aun. Ada ratusan Fir'aun. Muminya itu kalau kita pergi ke Museum Mesir. Ya, maka itulah kejadiannya di bulan Muharram. Oke? Nah, pertama Nabi apa tadi? Kejadian Nabi apa? Adam. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat
adalah kisah dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan hidup pada masa ratu namanya Zulaikha. Nabi Yusuf kan ganteng banget. Riwayat mengatakan kayak gitu. Lalu Nabi Yusuf difitnah untuk menghinakan Zulaikha. Akhirnya dipenjara. Dan setelah terbukti tidak bersalah, Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Proses dikeluarkan dari penjara itu dilakukan pada bulan Muharram juga. Oke, selanjutnya adalah kejadian di bulan Muharram adalah keluarnya Nabi Yunus dalam perut ikan. Jadi Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Dia bertaubat dalam perut ikan, akhirnya Nabi Yunus keluar. Itu terjadi pada pada bulan Muharram juga. Kemudian terakhir adalah diselamatkannya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diberikan Allah wabah, ia penyakit, ia disembuhkan pada bulan Muharram. Jadi kisah-kisah para nabi itu banyak terjadi di bulan Muharram. Nah, ini biar kita paham, biar kita tahu betapa spektakulernya itu bulan Muharram. Kita lanjut. Nah, tadi kita udah bahas amalan di bulan Muharram. Lalu kemudian kita udah bahas kisah spektakuler di bulan Muharram. Sekarang kita akan bahas tentang kenapa bulan Muharram atau kenapa tahun baru Hijriah itu didulukan dengan bulan Muharram dan dinamakan dengan tahun baru Hijriah. Saya akan jelaskan supaya kita bisa paham lebih detail. Jadi, satu Muharram itu nama bulan, betul kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tapi nama tahunnya, tahun barunya adalah tahun Hijriah. Kan begitu kan ya? Tahun baru Hijriah. Jadi ceritanya dulu kita itu ikut penanggalan Masehi. Kayak sekarang Januari, Februari, Maret, April. Sahabat berpikir, waduh, kita ini daripada ikut penanggalan Masehi terus, gimana kalau kita buat aja tahun baru Islam. Lalu sahabat rapat. Ketika sahabat rapat, lalu terpecahlah pendapat. Ada yang mengatakan kita buat aja yuk tahun baru Islam itu saat Rasul dilahirkan. Lalu tak setuju sahabat yang lain. Wah, jangan lagi. Kenapa begitu? Nanti takutnya orang mengkultuskan Rasulullah. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya sahabat lain ngomong, gimana kalau tanggal 1 Hijriah itu tahun baru Islam diukur saat Rasul diangkat menjadi Rasul. Sama, nanti juga orang mengkultuskan Rasul. Akhirnya dipakailah jawaban yang ketiga, bahwa tahun baru Islam adalah tahun di mana Rasul pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah. Hijrah, itulah namanya tahun baru Hijriah. Biar lebih paham, saya cerita sedikit. Coba jawab, tak usia berapa Rasulullah menikah dengan Khadijah? 25. Waktu itu Khadijah usia berapa? 40. Berarti berapa jarak usia Khadijah dan Rasulullah? Berarti Khadijah dapat brondong manis. Oke. Umur 25 tahun apakah udah diangkat jadi Rasul? Belum. Diangkat jadi Rasul usia berapa? 40. Berarti berapa tahun Khadijah menemani Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul? 15 tahun Khadijah menemani Rasul sebelum diangkat jadi Rasul. Apa beda Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi dia tidak punya wahyu, kebaikan untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul dia punya wahyu dan dia menyampaikan wahyu, ada yang disampaikan wahyu, gitu kan? Dan dia bertanggung jawab untuk mengajak umatnya. Nah, usia berapa tadi Rasul jadi Rasul? 40. Rasul meninggal usia berapa? 63.
Sejak diangkat jadi Rasul sampai meninggal, berarti ada masa berapa tahun? 23 tahun itulah masa turunnya Al-Quran. Jadi kalau ditanya berapa lamakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa wahyu, itu 23 tahun. Jadi Al-Quran yang ibu baca ini diturunkan 23 tahun, Bu. Bukan sekali turun, berangsur-angsur pelan-pelan 23 tahun. 6.666 ayat, kemudian 114 surat, 30 juz, 77.429 kata, kemudian 323.000 huruf, itu diturunkan selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Nah, maksudnya begini, dari usia 40 sampai usia 53 tahun Rasulullah itu di kota Mekah dakwah. Tapi di kota Mekah itu Rasulullah tidak sukses dakwahnya. Karena di Mekah itu ada Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu itu. Sehingga dakwah Rasul itu nggak sukses. Akhirnya Rasulullah waktu itu ingin dibunuh. Ya, Khadijah sudah meninggal, Abu Thalib sudah meninggal. Jarak meninggal Khadijah dengan Abu Thalib cuma 3 bulan saja. Lalu kemudian Rasulullah SAW ingin dibunuh. Tahukah kita, di usia 53 tahun tidak ada lagi yang melindungi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah itu ingin dibunuh. Dan akhirnya terbukalah satu peristiwa. Disampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dengar dari kafir Quraisy bahwa engkau ini akan dibunuh ya Rasulullah." Waduh, Rasulullah langsung ketakutan. Karena tadinya ada Khadijah. Khadijah itu disegani. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal itu kawan dekatnya Khadijah, kawan dagang. Tapi sekarang tidak ada lagi yang disegani oleh mereka. Mereka ingin membunuh Rasulullah dan berniat mengepung rumah Rasulullah. Lalu kemudian Rasul berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, maukah engkau menemaniku hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah?" "Siap ya Rasulullah." Lalu kemudian didengar oleh Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah," kata Ali bin Abi Thalib, "engkau pergi saja ya Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah, biar aku yang menggantikan tempat tidurmu karena engkau akan dibunuh." Lalu Ali bin Abi Thalib pergi ke rumah Rasulullah, menemui Rasulullah, diambil selimut, dia selimutkan ke badannya supaya mengelabui orang kafir. Pas dibuka nanti ternyata Ali. Ali ini kan menantu Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul punya anak namanya Fatimah. Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib, anak muda, mampu untuk menggaransikan nyawanya demi Rasulullah. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? "Cepat engkau pergi ya Rasulullah, biar aku yang tidur di kasurmu." Belum Rasulullah pergi, orang kafir udah ngepung. Akhirnya apa? Rasulullah SAW diberikan bantuan oleh Allah. Makanya yakin aja, in tansurullah yansurukum wa yusabbis aqdamakum. Kalau kita tolong agama Allah, Allah itu akan tolong kita. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah mengambil pasir lewat belakang, dia hampaskan ke mukanya orang-orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi tidak melihat Rasulullah lewat. Akhirnya dia datang ke rumah Abu Bakar. Mereka hijrah ke kota Madinah. Mekah Madinah itu kayak dari Pekanbaru ke Payakumbuh, jalan kaki. Sanggup jalan kaki ke Payakumbuh? Ini jalan kaki ke masjid aja. Lajja lutut ala mati lah. Jalan kaki hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita lihat Mekah itu ke Madinah, Madinah itu arah utara. Sementara mereka berjalan arah selatan. Jadi dia nggak tembak lurus, baputanya dulu mah, putar. Kenapa? Supaya nggak ketahuan. Karena kalau nggak muter bakal ketahuan, ya, bakal ketahuan. Kenapa? Karena waktu itu yang ada manusianya adalah hanya kota Madinah saja. Kota yang ada manusia itu adalah kota Madinah saja. Nah, ingat ya Bu, dulu itu kota Mekah Madinah itu dulu itu jalannya bukan lurus kayak sekarang. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit.
Jadi caranya Abu Bakar naik dulu. Dia lihat di bawah ada kafir Quraisy enggak? Kalau enggak ada baru Rasulullah naik. Lalu kemudian turun ke bawah, ditengok lagi di atas, begitu seterusnya. Dan dalam proses perjalanan hijrah, Rasul ditemani oleh Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar pinter, Abu Bakar luar biasa, sangat sayang kepada Rasulullah. Abu Bakar jalan lebih dulu di depan. Maka ketika Rasulullah jalan di depan, Abu Bakar motong. Rasulullah jalan, Abu Bakar motong. Lalu Rasul bertanya, kenapa engkau selalu ingin jalan di depanku ya Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Aku akan melindungimu dari orang kafir Quraisy, karena orang sekarang sedang mengejar engkau untuk membunuh engkau ya Muhammad. Lah, biarkan saya di depan. Tidak ya Muhammad, biarkan aku di depan. Kalau aku yang di depan, aku mati, hanya keluargaku yang kehilangan. Tapi kalau engkau yang mati ya Rasulullah, seluruh umat akan kehilangan. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib berani mati demi Rasulullah. Abu Bakar berani mati demi Rasulullah. Ketika mereka naik ke atas bukit, Abu Bakar yang membantu Rasul bukan sendiri, dibantu oleh anaknya. Anaknya lagi hamil besar, pura-pura mengembala kambing. Pura-pura mengembala kambing di padang pasir. Nanti dia pergi ke atas, dia kasih makan bapaknya, dan Rasulullah membawa bahan makanan. Suatu ketika sampailah di Bukit Sur namanya. Apa namanya? Bukit Sur. Saya sudah pernah naik ke Bukit Sur. Bukit di mana Rasulullah bersembunyi dengan Abu Bakar. Itu ketika dikejar oleh orang kafir Quraisy. Ya, itu Bukit Sur itu sangat tinggi. Beda dengan Gua Hiro, tempat Rasul menerima wahyu pertama. Saya juga sudah masuk ke Gua Hiro. Itu sebentar sampai 2,5 jam, 2 jam. Kalau Bukit Sur jauh. Waktu saya naik ke Bukit Sur saya menangis. Ya Allah, beginilah perjalanan hijrah. Saya naik dengan senang hati. Rasul dan Abu Bakar naik dengan ketakutan. Pasti berbeda. Ketika mereka nyampe ke Bukit Sur, lalu kemudian mereka sembunyi di balik goa. Kenapa? Karena terpantau ada orang kafir Quraisy yang mengikuti mereka. Ketika sembunyi di balik goa, Allah Subhanahu wa taala kemudian membantu lagi dengan diberikan sarang laba-laba di depan gua, seakan-akan itu sarang laba-laba yang sudah sangat lama. Waktu tidur dalam gua, Abu Bakar menyandar, Rasulullah tidur di paha Rasulullah. Rasulullah tidur di paha Abu Bakar. Saking sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah, ketika Abu Bakar selonjoran, tidurlah Rasulullah di pahanya Abu Bakar. Menengok tidurnya Rasulullah, Abu Bakar merasa senang. Karena Abu Bakar sangat sayang kepada Rasulullah. Suatu ketika, saat Rasulullah sedang tidur, datanglah binatang berbisa. Lalu kemudian dia hisaplah Abu Bakar kakinya. Merasa sedih, merasa pedih. Abu Bakar ngerasa sakit, tapi Abu Bakar nggak bergerak. Kenapa? Karena dia tahu ini Rasulullah sedang tidur di pahanya dan dia tidak ingin mengganggu Rasulullah tidur. Lalu kemudian saking sakitnya menetes air matanya, menahan sakit, tak sengaja jatuh ke kening Rasulullah di pahanya. Terbangunlah Rasulullah. Hai, ada apa Abu Bakar? Tidak ada ya Rasulullah. Abu Bakar nangis, akhirnya nangis. Ya Rasulullah, ada binatang berbisa yang menyengat kakiku ya Rasulullah. Sakitnya luar biasa. Kenapa kau tak bangunkan aku? Aku tak ingin mengganggu tidurmu ya Rasulullah. Maka kemudian karena aku mencintaimu karena Allah. Lalu kemudian Rasul bersabda, La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan kau takut. Jangan kau sedih Abu Bakar. Allah bersama kita. Itulah kekuatan orang-orang zaman dulu. Jadi Abu Bakar ini sangat sayang kepada Rasulullah. Mereka itu adalah teman hijrah. Berdua berjalan kaki bersama Rasulullah. Itulah Abu Bakar. Jadi kalau orang dulu itu cintanya kuat. Cintanya sulit berubah jadi benci. Karena cintanya itu karena Allah. Rasulullah itu sangat penyayang. Dia sangat menghargai orang, siapapun. Ya, tua muda dia sayangi, miskin kaya dia hargai. Walaupun Rasulullah itu adalah orang yang mapan, orang berilmu, dia menghargai orang. Akhlak luar biasa. Saya teringat sebuah kisah. Rasulullah itu punya kucing, namanya Muza. Jangankan dengan manusia, dengan kucing saja Rasulullah sayang. Ya, satu riwayat mengatakan bahwa
ketika ada Muza, kucing kesayangan Rasulullah itu, tidur di atas jubah Rasulullah. Rasulullah pengen sholat. Rasulullah tidak mau membangunkan kucing itu. Rasulullah menggunting sebagian jubahnya dan dia tinggalkan sebagai alas kucingnya. Supaya kucingnya tak terbangun, dia gunting lalu dia pergi sholat. Masya Allah, kita kucing ditendang. Cuman minta sisa makanan dijentik. Wah, itu tidak membuktikan akhlak Rasulullah. Kucing kalau tak suka jangan menyakiti. Tak sanggup membantu jangan menyakiti. Itu bukan akhlak yang baik. Lagi makan diganggu kucing, kucing minta tulang aja dijentik. Nah, itu tak boleh. Itu bukan akhlak Rasulullah. Rasulullah itu sangat sayang kepada binatang, sangat sayang kepada orang. Coba saya cerita sedikit. Suatu ketika Rasulullah hijrah ke Taif. Taif itu 2,5 jam dari kota Mekah. Taif itu isinya orang jahat semua. Nanti kalau ibu datang ke Taif, ibu akan lihat dulu orang jahat. Nanti marah pula orang Taif sama saya. Saya sekarang tidak ya. Dulu Rasulullah itu kabur, Bu. Khadijah meninggal, kemudian Abu Talib meninggal. Rasulullah takut dibunuh, dia pergi ke Taif. Nyampe di Taif rupanya lebih parah lagi, Bu. Rasulullah dilempar kepalanya sampai berdarah sampai ujung kakinya. Rasulullah sujud dilempar pakai tai unta. Rasulullah masak kurma, dicampur kurma dengan tai unta. Suatu ketika Rasulullah merasa sakit. Ketika dilempar lalu berdarah pelipisnya. Lalu kemudian dia sembunyi di balik pohon. Marah malaikat Jibril. Kesakitan, sembunyi di balik pohon. Rasul cuma sanggup di Taif 7 hari, bayangkan. Bayangkan parahnya orang Taif. Rasulullah ketika nyampe ke Taif, datang berita Rasulullah kabur ke Taif, disiksa. 7 hari cuman sanggupnya di kota Taif. Akhirnya Rasulullah menangis. Saat Rasulullah menangis itu, malaikat Jibril marah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, angkat tangan kau ke langit sekarang juga. Kau minta kepada Allah agar Allah balikkan bukit Taif ini. Nanti aku yang akan balikkan. Jadi Jibril ini marah. Ya, kan Taif itu kayak bukit. Minta sama Allah, aku akan dulu lantakkan Taif ini. Tapi kau minta dulu sama Allah. Jahat sekali orang Taif ini sama engkau. Rasul menangis. Kemudian Rasul mengangkat tangannya. Rabbi ja'al haza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan bukit Taif ini bukit yang aman. Berikan mereka makanan dari buah-buahan. Jangan kau ikut apa kata Jibril, ya Rasul. Ya Allah, ini orang Taif bukan jahat. Mereka cuman belum paham. Bayangkan. Rasulullah itu orang salah pun dia sayang. Jadi kalau ada orang-orang yang jahat, zalim sama kita, orang-orang yang tak suka sama kita, difitnah, digosipin, dihujat, udahlah, ikuti aja akhlak Rasulullah. Dia bukan orang yang tak baik, dia cuma belum paham saja. Dan doakan dia, Allahumma filli walaha, ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Iya kan? Makanya Taif itu sampai sekarang sangat banyak buah-buahan. Anggur murah, cuma 5 rial 1 kilo. Itu berdasarkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya hijrah, lalu mereka berjalan kaki, nyampailah di Masjid Quba, di kota Madinah. Waktu nyampe di kota Quba, Rasulullah berdiam 3 hari di situ. Nah, itu adalah namanya tadinya adalah kebun kurma. Jadi Quba itu tadinya kebun punya 2 orang kembar. Rasulullah hijrah ke sana disambut dengan yang namanya Tola'al badru alaina gitu ya. Rasulullah 3 hari di Quba, lalu kemudian orang kembar 2 tadi dia mewakafkan tanahnya dan Rasul buat masjid di situ namanya Masjid Quba. Nah, ketika Rasul menginjakkan kaki pertama kali, nah itulah proses hijrah tepatnya pada tanggal 1 Muharram. Oke, makanya namanya tahun baru hijriah, tahun baru hijrah. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Itu adalah titik milestone di mana Islam ini menjadi berlian. Karena 13 tahun di Mekah itu tidak sukses dakwah Rasulullah, lalu baru 1 tahun di Madinah dakwah Rasul langsung besar. Ya, langsung mantap. Rasul langsung jadi khalifah, langsung menyebar. Jadi ketika Rasulullah di Madinah, itu adalah awal kemenangan agama Islam.
Kalau dulu kacau-kacau sudah Rasulullah ya. Sedih kita membaca ceritanya. Jadi tahun baru Hijriah adalah tahun kemenangan Islam di mana Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sudah tahu amalannya, sudah tahu kisah di bulan Muharram tentang para nabi, dan sudah tahu tentang ternyata itulah yang dinamakan dengan tahun baru Hijriah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuka wawasan kita tentang Muharram dan tahun baru Hijriah. Jangan lupa nanti baca doa awal dan akhir tahun, bermuhasabah, beristighfar, berbanyak sedekah, dan lakukan puasa Tasu'a dan Asyura. Semoga bermanfaat. Ada yang mau tanyakan silahkan, kalau tidak kita cukupkan. Sudah paham, mantap. Ala hazihi niyah, al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره يا رب العالمين. اللهم ربنا